Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman di mana berada. Ketemu lagi di channel Bang Razi Official. Bang Razi mau ngapain kali ini? Mau kabar-kabari ya, kemarin konten sudah sholawatan, pengajian. Sekarang balik lagi ke kabar-kabari. Ini ceritanya ada Bapak Menteri Bahlil, Pak Menteri Bahlil. Beliau katanya dalam statementnya tidak menganak emaskan siapapun investor yang datang dari Cina buat nanam saham di tanah Rempang. Ada peran Nasron, Pak Nasron ya, peran apa itulah. Pokoknya untuk lebih jelasnya, yuk kita kepoin. Yang baru ketemu channel ini, silahkan di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Ingat, jadilah pendengar yang bijak, yang selalu mencerna informasi yang datang pada kita, baik dari media sosial ataupun informasi dari sekeliling kita. Kenapa? Karena jangan sampai kita tergerus dengan informasi-informasi yang tidak jelas. Bapak Bahlil di masalah Rempang. Let's go. Menteri Bahlil tegaskan tak anak emaskan investor China di proyek Pulau Rempang. Jakarta, Kompas. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan tidak mengistimewakan investor China di Pulau Rempang. Hal ini dikatakannya untuk menjawab pertanyaan dari anggota Komisi ke-6 DPR RI, Nusron Wahid. Diketahui, salah satu investor di proyek Pulau Rempang adalah produsen kaca China, Singi Glass Holdings Ltd, dengan nilai investasi senilai 11,5 miliar dolar AS. Awalnya, Nusron mengaku bahwa ia mendapatkan informasi ada perlakuan berbeda terhadap investor dari negara tertentu yang investasinya masuk ke BP Batam. Bahkan, sebelum Rempang Eco City, ada perusahaan yang lebih dulu mengajukan investasi pembangunan di kawasan industri Pulau Galang. Nusron mengatakan, pulau tersebut tidak ada penduduknya, sehingga konflik tidak akan serumit Pulau Rempang seperti yang terjadi hari ini. Tetapi, BP Batam disebut tidak merespons rencana perusahaan tersebut yang bukan berasal dari China. Pemerintah itu dianggap menganak-emaskan investor dari China, kata Nusron dalam raker Komisi ke-6 DPR RI membahas konflik Rempang di Senayan, Jakarta Pusat, Senin 2 Oktober tahun 2023. Menanggapi hal itu, Bahlil memastikan bahwa tidak pilih kasih dengan perusahaan manapun. Sebab, menurutnya, menggait investor untuk membenamkan modal di dalam negeri sangat sulit dan perlu persaingan ketat dengan berbagai negara. Jangan sampai ada persepsi bahwa seolah-olah untuk investasi Rempang ini perlakuannya khusus dengan yang lain. Kementerian Investasi nggak seperti itu, kata Bahlil. Bahlil mengungkapkan, penjajakan investasi untuk proyek Rempang Eco City memakan waktu lama. Timnya melakukan pertemuan dengan investor China di proyek Rempang Eco City selama berbulan-bulan lamanya. Tim pun merekomendasikan kepada Bahlil untuk memeriksa langsung perusahaan tersebut. Atas rekomendasi itu, Bahlil datang ke China. Ia mengungkapkan, proyek di Rempang merupakan hilirisasi tahap kedua setelah nikel untuk pasir kuarsa dan pasir silika. Setelah saya ke sana, ketemulah sama investor dan saya ketemu langsung perusahaannya. Saya lihat pabriknya dan saya yang meminta mereka untuk datang. Sekali lagi saya clearkan, kami tidak pernah membeda-bedakan perusahaan. Itu insya Allah lah. Pak Nusron sangat kenal saya, ujar Bahlil.
Sebagai informasi, konflik agraria di Pulau Rempang terjadi menyusul akan dibangunnya Rempang Eco City, proyek strategis nasional untuk membangun kawasan industri, perdagangan, dan wisata di lahan pulau seluas 17.600 hektar. Salah satu investornya adalah produsen kaca Chain, Singi Glass Holdings Ltd, dengan nilai investasi senilai 11,5 miliar dolar AS. Dari luas pulau 17.500 hektar, 10.280 hektar adalah kawasan hutan lindung, 7.572 sisanya adalah HPK yang digunakan PT MEM untuk investasi. Untuk tahap awal, pengembangan dilakukan pada lahan seluas 2.300 hektar dari 7.572 hektar tersebut. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas. Mari bergabung di grup Telegram Kompas, News Update. Caranya klik link https://t.me atau kompas.com/update, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan seputar Menteri Bahlil tegaskan tak anak emaskan investor China di proyek Pulau Rempang. Jadilah pendengar bijak yang siap menerima setiap informasi yang datangnya dari media sosial ataupun dari sekeliling kita dengan respon positif dan pikiran yang positif. Terima kasih sudah klik video ini dan tonton full tanpa skip-skip, lalu like, komen, dan subscribe ataupun di-share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Sehat selalu teman-teman dan seluruh keluarga di rumah. Akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.